Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Mau Hidup Berkemenangan? Ini rahasianya. Mengapa hidup naik turun terus? Kadang semangat, kadang hancur lebur. Seringkali kita bertanya seperti itu tanpa menyadari bahwa jawabannya ada pada siapa yang memimpin hidup kita. Roh kita yang sudah lahir baru atau pikiran dan perasaan kita yang belum dilatih. Perasaan itu ciptaan Tuhan, indah, menjadikan hidup berwarna, menarik, penuh dinamika. Tetapi perasaan bukan untuk menjadi pemimpin. Kalau perasaan dijadikan kompas hidup, hasilnya adalah kebingungan, ketidakstabilan, dan kekalahan. Firman Tuhan mengajarkan kunci utama untuk hidup berkemenangan adalah pikiran yang diperbaharui. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikiran yang diperbaharui sama dengan cara berpikir yang benar, sama dengan senjata melawan tipu daya iblis. Iblis sudah kalah, dilucuti kuasanya, tetapi dia masih punya satu senjata, kata-kata. Dia melemparkan sugesti, ancaman, tuduhan, dan ketakutan ke dalam pikiran kita. Ia adalah pendakwa. Kalau kita tidak terlatih mengelola pikiran, hidup kita bisa disabotase oleh suara-suara itu. Bukan karena iblis kuat, tetapi karena kita mengizinkannya. Iblis suka mengetuk pintu pikiran kita dengan keras, dengan tuduhan seperti kamu gagal, kamu tidak layak, kamu akan kehilangan semuanya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita membuka pintunya? Ketukan yang keras tidak sama dengan masuknya ancaman. Kita yang memutuskan pikiran mana yang boleh masuk dan tinggal. Bahkan ketika muncul godaan untuk tersinggung, marah, merasa dicurangi, atau diperlakukan tidak adil, kita tetap punya pilihan. Tersinggung itu pilihan. Kita bisa memilih untuk menyimpan sakit hati dan membiarkan amarah mengambil alih, atau kita memilih berkata, aku percaya kebenaran Tuhan akan membelaku. Saat kita memilih untuk menolak tersinggung, kita sedang berkata, aku menolak dipimpin oleh perasaanku. Aku memilih dipimpin oleh rohku dan kebenaran firman Tuhan. Hidup ini sepenuhnya di tangan kita. Bukan soal apa yang terjadi di luar, tetapi bagaimana kita memilih menghidupinya. Kita harus dilatih menguasai diri, disiplin. Pernah melihat anak yang tidak terlatih? Begitu susah mengaturnya. Bayangkan kalau pikiran kita tidak pernah dilatih. Takut, cemas, dan depresi merupakan hasil dari pikiran yang liar dan tidak diperbaharui. Kita sering diajari untuk mendeklarasikan firman, dan itu benar. Tetapi itu belum cukup. Jika pikiran kita melanglang buana, apa yang dideklarasikan tidak akan termanifestasi. Tidak ada iman di sana.
kita juga harus mendisiplinkan pikiran kita. Belajar berkata, "Hei, kamu pikiranku, dan kamu pelayan dari rohku. Bukan aku yang ikut kamu, tapi kamu yang harus tunduk kepada rohku. Tunduk dan selaras dengan firman Tuhan." Tuhan sudah memberi kita roh yang baru, roh yang kuat, kudus, dan pemenang. Tapi pikiran dan tubuh itu bagian kita. Kita yang harus mendidik pikiran agar tunduk kepada roh. Kita yang harus membuat tubuh menjadi hamba, bukan tuan. Kalau tubuh atau pikiran yang memimpin hidup kita, mereka akan menyeret kita menuju kehancuran. Hidup yang dipimpin oleh roh adalah hidup yang berkemenangan. Roh kita yang bersatu dengan roh Tuhan selalu tahu apa yang benar. Tetapi suara roh itu lembut, ia tidak berteriak. Maka perlu latihan untuk mendengarnya dan keberanian untuk menaatinya. Mulailah hari ini melatih pikiran kita untuk berpikir sesuai firman, bukan perasaan. Saat takut datang, ucapkan, "Aku tidak menerima pikiran ini. Rohku percaya kepada Tuhan." Saat tuduhan datang, ucapkan, "Tidak ada penghukuman bagi yang ada di dalam Tuhan." Saat ingin tersinggung, berkatalah, "Aku serahkan semua kepada Tuhan. Aku tidak akan kehilangan damai hanya karena emosi sesaat." Kemenangan kita bukan karena dunia tenang, tetapi karena pikiran kita tunduk pada roh, dan roh kita bersama Tuhan selalu menang. Yuk ambil kendali atas pikiran dan perasaan kita, karena dari situlah hidup yang berkemenangan dimulai. Siap? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.